Putri. Tapi kemarin Putri. waktu safari Sumut tuan guru yang paling banyak. Dipanggilin dia. Kenapa Budi? Aja. Kok Aku lagi serius. Enggak, aku lagi serius ini ngeliat Serius apa? konten-konten. Konten apa coba? Banyak lah. Mana? Takut dan suaranya Oh, iya. hidup. Tapi ngomongin masalah konten, aku juga ini baru lihat ini konten nih. Konten apa? Ini. Persiapan MTQ Medan 2026. Oh, Kayak itu, iya. 11-18 April. Wih, di Jalan Gatot Subroto kilometer 5. Waduh, kayak itu tendanya biru. Cakep. Oh, bentar lagi dong berarti. Ini tanggal 11. berapa? Ini tanggal 8 ya? Iya, ini tanggal 8. Baru beberapa hari lagi loh, Putri. Oh, ini persiapannya. Iya. Berarti udah rame lah ya Budi. Udah rame lah, tendanya udah dipasang kok. Iya, udah pasti ini luar biasa nih acaranya. Bener, karena kan kalau udah tingkat kota itu pasti seleksinya dari tingkat kecamatan. Iya. Jadi trigger dulu. Oh, pernah ikut? Ikut dong. Dulu nasyid ya atau apa? Enggak Hadroh? lah, aku dulu Fahmil. Oh iya. Fahmil ikut, Syarhil juga ikut. Wih, dulu rebutan dari kecamatan lain, Putri. Ikut tapi gak pernah menang kan? Iya sih bener. Tapi Putri anak pesantren juga pasti sering dong ikut-ikut kayak gini. Ah Budi tadi tuh gak ada di gimmick juga sih. Dulu aku sering Budi, tapi aku dulu seringnya sari tilawah. Oh, sari tilawah. Oh, berarti di Syarhil. Bener. Kan kalau Syarhil itu ada pensyarahnya. Ada sari tilawahnya. Ada yang baca Al-Qur'an. Iya. Aku dulu pernah itu. Pernah juga jadi apa? Jadi pensyarah kayak gitu. Oh, kan. iya? Iya. Tapi nggak menang. Habis itu dianjurinya nunduk aja. Ini dari kecamatan mana gitu ya kali ya? Ini dari kecamatan mana sih kayak gitu. Tapi memang dari tahun ke tahun nih MTQ ini keren-keren loh Budi. Bener. Ya kan pesertanya, Iya. kecamatan-kecamatan yang Bener. ikut. Terus ini acaranya juga menarik. Iya. Ini keren juga karena lama kan. Putri, beberapa tahun kebelakang ini kan aku sering ngikutin gitu kan. Melihat langsung datang ke lokasi. Sumpah itu kayak ngelihat gini kayak aku dulu waktu kecil ngapain aja sih kok mereka bisa Iya, bagus-bagus bener. banget ngajinya, suaranya. Terus apalagi yang kaligrafi gitu kan Iya. bagus-bagus kayak gitu. Tapi ini kita ngobrol doang nggak minum-minum Putri. Ada, coba Nah, cari Kak Eva. dulu. Kak Eva. Mana Kak Eva? Kak Eva. Cuti kali apa ya? Yang ribut kali lah kalian nih. Kok jadi Bang Munir pula ini? Takut kali aku jadi. Si Eva lagi sekarang nih lagi kuliah. Oh lagi kuliah di mana dia, Bang? Udah tenang aja, jangan itu rahasia nanti merek tersebut. Ya, Sebentar dulu, kok bisa pula Bang Munir yang menggantikan Kak Eva? Karena warung Kak Eva. kau udah lama berkawan sama siapa? Udahlah. Ah, nggak tahu kau siapa ayahnya? Enggak. Ani. Oh iya. Oh Ya Allah, minal aidin wal faizin. Betul lah Glenn. Mohon maaf lahir Berkawan batin. Glenn sama kawan Glenn. Heeh. Biasanya kan. Kenapa? Kak Eva kan selalu kita roasting. Ini Iya, berarti ini ada iya, ayahnya. iya. Ngalah aja kalian pula. Ya Awak lagi ampun. menyiap-nyiapkan. Ini pun belum kulap lagi nih. Morning Iya. pula aku lihatnya. Jam berapa rupanya buka tadi Bang Munir? Alah agak terlambat aku karena kenapa kesiangan? Kesiangan. Habis sholat subuh aku selesai itu ku banting lah geletak lihat TV. Tertidur aku sebentar. Oh, makanya kalau habis sholat subuh itu jangan Ini Tidur. aku ya sambil gelap. Bang Yo. Munir. Ah, iyalah. Ya udah, Pantes Namanya lupa. juga usaha lah. Nah, yang teh penting tuh. namanya orang tua. Nah, jadi maklumlah klien. Inilah upaya. Tadi aku di belakang ku dengar, wah kalian hebat betul bercerita tentang MTQ ini. Oh. Luar biasa. Kami kan kalian. generasi-generasi muda yang keren-keren sih. Bang Munir udah Bang Munir. Bang Munir juga generasi muda pada zamannya. Oh, pada zamannya. Ya kan? Iya. Ya kan? Dulu aku hanya ikuti hafal Al-Quran aja. Oh, dulu namanya serius hafal. hafal Al-Quran. Iya. Tadi bilang Al-Quran aja keseliut-seliut. Bukan, ini perkara gigi ini tadi Oh, udah perkara agak- gigi. Oh, iya. Iya. Namanya ban serap pun tak mempan lah ya. Oh, Putri gitu. maaf, aku Kenapa? takut kualat kalau kayak gini. Tenang aja. Ini kan masih suasana hari baik, bulan baik. Ya, benar. Masih suasana bulan Syawal. Iya. Jadi kalaupun ada selip bisa minta maaf lagi. Oh iya, jadi nggak apa-apa hari ini selip. Nah itulah hidup kita ini. Oh. Kalaupun nggak minta maaf, kalian udah aku maafkan. Oh. Nah, itulah. Oh, iya, Harus iya, begitu, iya. saling memaafkan itu penting. Jadi kan Bang Munir, hari ini aku bawa tamu-tamu spesial. Alamak, spesial. Minumannya spesial kan? Senangnya hatiku nengok kau nih, kau bawa lah tamu bawa kemari banyak-banyak. Biar warungku ini makin Rame.
glowing dia. Ternyata nggak muka aja yang glowing. Warung bisa pun dibuat glowing glowing dia. juga ya. Terus, ya kan? Iya. Kalau makin banyak customer kan makin bening-bening. Ini Bahasanya customer. customer. Jualan aja pakai gerobak. Bahasanya gitu. customer. Oh iya iya. Tahu keren loh, ini serba kata orang seng. Melayu. Ah. Geladak batang geladak, Cakep. geladak tetak Cibatang Timun. Inilah dia namanya walaupun gerobak tapi tetap melepaskan dahaga dengan minum. Wih, keren. Balas dong Putri, balas. Jangan dibalas. Nggak usah. Kenapa Gak kayak boleh gitu? dibalas. Orang tua. Dia Bukan jangan orang dibalas. tua. Kalau dibalas pantunnya lagi ndak diambil batang yang lurus, batang pepaya. Kalau si Putri berpantun serius, habislah mata pencarian saya. Wih. Iya. Tapi aku mau Jadi, balas lah. Aku ya mau balas, balas. balas. Jalan-jalan ke Medan Johor. Cakep. Jangan lupa membeli telur. Jadi Bang Munir walaupun udah senior tetap selalu tersohor ya kan. Itu harus nomor satu ya. berkat doa Soalnya semua. di berbagai acara ada terus Bang Munir. Jadi Bang Munir karena ini tamunya spesial, Ya. kopinya harus spesial. Ada Tenang. kopi apa aja ini Bang Yang Munir? jelasnya kopi namanya ada rumusan kopi yang paling indah. Ada rumusan. Kopi rasa adem anyem. Oh, adem ayam. Begitu diminum, semua sejuk hati. Oh gitu. Tak menimbulkan kolesterol, tak menimbulkan darah tinggi. Kopi yang satu ini tetap sebagaimana orisinil. Cocok kayaknya kopi ini dibawa ke kawan-kawan kita ya Putri. Boleh. Cocok. Kalau dibawa ke kawan-kawan capek aku mengantarkannya. Cari masalah aja. Ya kan bisa dikirim Iya. lewat online. Jadi gitu siapa loh, lah Bang pula? Munir. Jadi Tamu ini kita yang mau ini. diundang kemari, ini adalah staf ahli wali kota Medan bidang kemasyarakatan dan SDM. Oh, Oh, aku tahu ini. Ini pejabat-pejabat gitu. Iya ini pejabat. Kok punya kan pejabat Putri? Lo punya lah Budi relasi aku kan banyak. Oh iya. Iya, terus ada juga ini ketua harian LPTK Kota Medan. Karena kita kan mau cerita tentang MTQ. Betul. Oh, ini mau cerita MTQ ini Kita mau ceritanya. cerita MTQ. Oh, cocok kali tadi di beranda aku tuh masuknya. Iya, udah banyak konten-konten Konten MTQ. MTQ, ya kan? Iya, Bapak Oke. ini kok belum datang ya? Bapak ini belum datang. Kayak mana rupanya tadi janjian sama Bapak itu Putri? Udah janjian dari tadi. Coba lah nanti dipun balik. HP-nya sama ini, sama ibu itu. Ibu mana? Ya ibu, ya istri Bapak itulah makanya agak lama. Mengapa lawak nih Budi? Ibu itu, istri bapak itu. Ya udahlah. Ya udah kan. Waalaikumsalam. Apa kabar Budi? Baik, waduh. Ini Padlan. Iya, ini Padlan. Oh iya. Kalau ini mah aku kenal. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dudo Pak. Mbak, awas Munir. Iya, Bang Adnan. Kenal Bang Munir. Kau cari masalah kau. Kenapa gitu? Kalau Abah ini udah tahu betul aku. Pernah jadi kepala dinas pendidikan Kota Medan. Oh, terus? Udah. Pernah menjadi kabak agama Kota Medan. Terus? Pernah menjadi asisten kalau nggak salah aku dulu. Pernah juga ini. Kadis Biar tahu. Perpustakaan. Sebentar, Oh. kita Ini kayaknya yang nggak usah searching lah. Kita kayaknya tanya aja Bang Munir, kayak Bang Munir tahu semua. Karena kan Bang Munir ini sudah melewati lintas generasi. Iya generasi tahun Jadi tinggi tahu. Mulai menyala mulut. Janganlah lintas. Kalau melintas itu tak tepat. Bilang aja udah 3 generasi bilang. Oh 3 Tiga generasi. generasi. Anak cucu cicit. Ya. Tawarin langsung Bang Munir mau minum apa? Kasihlah Bang Munir Bah, kopi yang paling enak izin, di Bah. sini. Kalau batang katakan batang jangan diambil si batang mentimun. Kalau Abah datang sudahlah datang. Tak kuizinkan pulang sebelum menyantap minum. Awak nih, inilah hebatnya kami di warung kami, Bah. Bukan tanggung, Bah. Abah ndak minum apa? Udah tahu aku. Udah tahu. Udah. Segan Abah nih. Siapkan aja lah ya. Tenang aja, Bah. Aku siapkan. Ya, Bah, yo. Siap. Izin aku sebentar ya menyiapkan yo. Tenang siap, aja. Bang Munir. Lanjut aja, Bah ya. Curiga aku Putri. Kenapa? Ternyata Bang Munir ada ilmu telepatinya. Iya. Bisa membaca semua narasumber yang di sini mau minum Iya, apa. belum dibilang aja udah tahu mau minum apa. Atau jangan-jangan cuma satu kali menunya ya. Jadi itu aja. Oke, tepuk tangan dong.
Untuk narasumber kita hari ini ada Pak Adlan dan juga Pak Damri, luar biasa. Di studio juga lagi rame loh ini Putri. Lagi rame juga. Bapak terima kasih Terima udah kasih. dateng. Ya waduh. Jadi emang warungnya hari ini rame ya. Rame. Karena kita juga mau cerita MTQ yang lagi viral, banyak konten-konten yang udah viral di media sosial ya. Mungkin kita mau tanya dulu persiapannya sudah sejauh mana ya Bu? Bener, ya? bener, Karena bener. mengingat ini berapa hari lagi nih tanggal 8. 8 berarti 9, 10, 2 hari lagi, 2 hari 3 hari lagi udah masuk hari kaya. Iya benar. Oke. Kita mau tanya ke Pak Adlan dulu. Ya. Pak, ini seperti apa persiapannya? Sudah sejauh mana Pak mungkin dari Kota Medan sendiri untuk mempersiapkan MTQ 2026 ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadir saya pagi hari ini bersama di sebelah saya Ketua Harian LPT Kota Medan, Al Ustadz Haji Damri Tambunan, SHI MTDI. Kemudian juga host yang selalu gairah lah, apalagi di depan warung Bang Munir ya, Budi dan Putri. Jadi memang topik kita adalah untuk membicarakan persiapan MTQ Kota Medan yang ke-59. MTQ Kota Medan 59 itu yang akan diadakan nanti pada tanggal 11 hari Sabtu ya, dan sampai pada tanggal 18 April ini. 1 minggu lah. Kurang lebih gitu. Lebih kurang 1 minggu. Yang lokasinya itu berada di Kelurahan Simpang Tanjung, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal. Jadi untuk tahun 2026 ini MTQ Kota Medan itu yang menjadi tuan rumahnya adalah Kecamatan Medan Sunggal. Oke. Karena setiap tahun digelar ya. Tahun lalu di Medan Deli dan seterusnya lah. Pokoknya setiap tahun itu berganti-ganti kecamatan yang menjadi tuan rumah. Nah tahun ini Medan Sunggal. Ya kalau tadi dipertanyakan tentang persiapannya, ya alhamdulillah sekarang persiapannya sudah cukup matang lah. Lokasi sudah kelihatan terang benderang di malam hari. Tadi malam sudah kita lihat, kemudian tenda-tenda sudah terpasang untuk menyambut persiapan MTQ yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Kota Medan masalah MTQ ini sudah kegiatan rutin setiap tahun. Nah, saya dari mulai 2018 saya pun sudah melaksanakan kegiatan MTQ, dan sebelum-sebelumnya lagi ya saya udah ikuti terus. Ya MTQ Kota Medan ini adalah walaupun tingkat Kota Medan, tapi seperti miniaturnya MTQ tingkat nasional. Luar biasa, tepuk tangan dong, keren. Jadi memang persiapannya sudah matang betul, karena di minggu ini kan Putri hari Sabtu gitu. Nah persiapan udah matang, tapi kira-kira pesertanya nih gimana? Ya kan, ini kita langsung ke Pak Damri nih. Pak Damri gimana nih peserta kita? Kenapa Bang Munir udah datang? Persiapan sudah matang, yang ini pun udah aku siapkan. Udah Kopinya pun disiapin sudah matang, juga ya. rupanya. Semuanya harus siap. Oh iya. Waduh. Ini kue lebarannya nggak ada Bang Munir? Kan masih nuansa lebaran Kalau gitu. enggak ada lebaran di rumah, kalau di sini insya Allah mudah-mudahan aku siapkan juga kerupuk enggak kau? Oh, ada kerupuk ya. Tahu nggak? Itu kerupuk. Di sini bayarnya udah pakai kris tahu. Oh iya. Iya. Kris, oh ma. Udah nggak cash lagi, nggak bisa. Jadi Memang harus kayak gitu kalau yang pelayanan. bayar sekarang kris. Kris. Bukan kris dari Aceh yo. Tapi Bahaya kris kris. dari Jadi Kris dari Jawa. Jangan. Bah, silahkan. Silakan Adinda. Oh iya. Silakan, Baik. Pak Damri sebelum Bapak. dijawab kita minum dulu kali ya. Baik, Silakan ayo, Pak ayo, Adlan. ayo. Kita minum dulu ya. Oke. Puasa, Nah, puasa. untuk seluruh pemirsa OEK di rumah, sembari menyaksikan kita di sini, jangan lupa ini diambil juga minumannya atau makanannya atau yang bareng keluarga saat ini sedang menyaksikan. Yuk kita nyantai dulu ya. Kita minum dulu. Ada nggak Enak sih dia ya. bedanya? Ada nggak sih bedanya kopi Kak Epa sama Ada. Bang Munir? Kalau kopi ayahnya agak kelat-kelat dikit. Itulah kalian namanya menambah dosa. Kenapa? Kalau enggak bertanya sama aku, jangan saling bergosip. Oh iya. Kalau gibah tuh dosa jadinya. Iya. Menyalah Tadi kan awak. masih bulan baik. Iya tadi kan Bisa Bang minta Munir maaf bilang lagi. masih bulan baik. Betul, maka perlu ada pendidikan sedikit. Artinya kenapa segala sesuatu disampaikan kepada orangnya langsung. Oh, Mantap. 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 Salah cakep Ya kita. udah salah cakep udah. Lanjut lagi lah kita. Lanjut Bu, ya. lagi
Gila ya. Oke, makasih Bang Munir Yo adekku. atas minumannya mainkan. dan siraman rohaninya. Oke, kita ke Pak Damri. Ya. Ini Pak, gimana untuk peserta kita tahun ini Pak? Terima kasih Mas Budi dan Mbak Putri, ini Ustadz juga dari Ustadz Adlan kami panggil dari Pemko Medan, rekan-rekan dari penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan juga berhadir. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-59 ini itu sudah diawali sejak Januari dan Februari menjelang Ramadan kemarin di tingkat kecamatan. Jadi MTQ di tingkat kecamatan itu di 21 kecamatan itu digelar di Januari sampai Februari. Hasil dari seleksi di kecamatan itulah adik-adik kita dan seluruh para peserta itu mendaftar ke Medan untuk menjadi peserta MTQ ke-59 Kota Medan. Jadi kita buka kemarin pendaftaran itu di hari Jumat pas pulang libur, kemudian Sabtu dan Ahad. Di 3 hari tanggal 3, 4, dan 5 itu adalah masa pendaftaran di LPTQ Kota Medan. Dan alhamdulillah dari 3 hari dan kelengkapan berkas karena hari libur itu ada 3 hari itu, maka terkumpullah peserta. Dan alhamdulillah dari 8 cabang MTQ itu terkumpullah 692 orang. Putra dan putri, banyak. Wih. Itu tersebar dari 21 kecamatan dan ini hari ini mulai dari semalam semua data peserta itu kita bawa ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Dan hari ini kawan-kawan kita di Dinas Kependudukan itu masih men-screening data. Men-screening data apakah para peserta itu adalah penduduk Kota Medan, karena kita buat peraturan 6 bulan minimal berdomisili di Kota Medan. Walaupun ini Qurani, tapi tetap kita buat beberapa peraturan untuk anak-anak Kota Medan. Jadi luar Kota Medan tidak bisa masuk. Gitu. Artinya ini juga sudah kita terapkan dari tahun kemarin. Nanti hasil yang dari Dinas Kependudukan itu, nanti kita dapat data, oh ini ternyata bukan anak Medan, gitu. Maka dia akan dibatalkan menjadi peserta. Jadi hari ini nanti jam 16 kita sudah sahkan membuat satu pengesahan peserta MTQ Kota Medan adalah sekian orang. Gitu. Misalkan di cabang tilawah anak-anak, di golongan anak-anak, putra-putri sudah ada beberapa peserta dan nama-namanya. Dan nanti ini akan kita tempel di kantor sekretariat LPTQ. Siapapun bisa melihat para peserta itu. Jadi alhamdulillah antusiasnya juga para peserta tahun ini melebihi daripada tahun kemarin. Oh, meningkat gitu Meningkat. ya Pak ya? Kemarin masih 580-an. Tahun ini sudah 692. Hampir 700 Hampir ya, Pak, 700. 700 ya Pak ya. 700. Jadi memang per hari ini lagi screening. Dan ada ya, satu Pak. lagi sebenarnya, hari ini masih ada yang menelepon gitu. Oke. Bisa nggak daftar lagi? Sudah close. Kalau sudah close, ya. tidak bisa lagi. Kita juga punya peraturan tertentu, walaupun peminatnya banyak gitu. Iya, benar. Oke. Tapi tetap ada persyaratan yang Persyaratan. berlaku Tetap ya. ada persyaratan. Saya setuju kali itu Putri. Satu lagi Mas Tapi Budi, ada saya lah, lupa, ada nanti lagi, lupa, ini lupa. Iya, boleh Pak. Tidak hanya dari kecamatan-kecamatan, tapi juga ada dari pesantren, dari sekolah. Beberapa cabang khusus, termasuk Fahmil Quran dan Syarhil Quran, itu biasanya dari sekolah-sekolah juga masuk. Gitu. Oke. Juga ikut ya. Ya, itulah jumlahnya, 692. jumlahnya 692. Mudah-mudahan Luar biasa. hasil screening hari ini di Dinas Kependudukan
itu tidak berkurang gitu. Sesuai ya Pak ya. Sesuai. Dan Untuk semuanya total memang peserta. masyarakat Kota Medan. Masyarakat Kota Medan. Karena zaman dulu itu masih jadi rebutan Putri. Rumahnya di mana dia mewakili kecamatan Iya. mana. Gitu. Jadi Dan kan itu sekarang- terjadi dulu di zaman saya. Jadi kita tinggal tunggu nih screening datanya nanti di jam 4 ya Pak ya Jam untuk 4. finalnya. Kita Final. berharap tetap nih 692 peserta. Nah, tahu bah kata pantun. Kalau ndak diambil si Don Pandan, jangan ditebang batang gulama. Ini namanya MTQ Medan untuk Medan semua. Baiklah, kita masih punya 2 segmen lagi. Kita masih mau mengulik kira-kira event-eventnya apa-apa aja nih. Bener. Terus gimana nih proses cabang-cabangnya. pengamanannya kalau misalkan masyarakat mau melihat secara langsung ya? Jangan kemana-mana, tetap di obrolan Warung Kopi. Obrolannya orang happy. Oke, balik lagi bersama dengan kita di obrolan Warung Kopi. Obrolannya orang happy. Oke. Nah, pemirsa, tentu kita masih bersama dengan Pak Adlan dan juga Pak Damri ya. Kita masih akan membahas bagaimana pelaksanaan MTQ yang akan berlangsung nanti di tanggal 11 sampai dengan 18 April 2026 ya. Oke, tadi kita kenapa Bang Munir? Mut. Awak ndak tanya juga ini. Oh, mau Oh nanya iya boleh bisa. Namanya MTQ. Perhelatan Kota Medan yang luar Sebentar biasa. Bang, MTQ atau MTQ nih? MTQ pun MTQ. boleh. Namanya mulutku pula mulut selip. Jadi biar tahu kau. Apakah macam aku ini UMKM ini adanya posisi untuk di sana. Oh, standnya, tenannya. Oh, jualan Oke, juga. oke. Gini, ini kan pemerintah lagi meningkatkan efisiensi. Iya. Jadi cara menstrategiskannya kalau boleh aku adalah jualanku di sana. Hilangkanlah sama bapak itu. Untuk ningkatin UMKM. Alah, Tampaknya nggak Iya, hanya sama nge-host Bapak di tuh. berbagai acara aja. Jualan pun di juga, berbagai acara juga. Namanya upaya usaha meningkatkan ekonomi kreatif. Oh gitu. Benar. Ya udah, kita langsung tanya ke Langsung Pak boleh, Adlan ini. silakan. Gimana Pak Adlan untuk para UMKM ini Pak? Apakah di sana juga ada fasilitas untuk bisa berjualan, untuk membantu menyemarakkan juga pastinya pelaksanaan MTQ pada tahun ini? Oke. Memang judulnya kan MTQ. MTQ Musabakah Tilawatil Tilawatil Quran. Mungkin Budi dan Putri ini pernah peserta MTQ juga di masa lalu. Pernah ya Pak? Jurinya Bang Munir kali ya. Pantas kami nggak pernah menang Pak. Iya. Sama Bang Munir langsung dikalahkan. Jadi walaupun judulnya tadi Musabakah Tilawatil Quran, bukan hanya ya tentang membaca Al-Quran melulu, tapi ini adalah bagian dari sesuai dengan tagline-nya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, Medan untuk semua. Jadi Medan untuk semua itu walaupun dia MTQ tapi membawa keberkahan, rahmatan lil alamin. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Itu tadi. Berarti acara kita juga untuk semua ini ya kan? Dan Jadi di samping ada MTQ membaca Al-Quran di lokasi itu, dan adalah ya seperti gerobaknya Bang Munir juga, ya bisa nanti Bang Munir meletakkan jualannya di sana. Amin. Ya, karena UMKM di situ ada, kemudian ada stand apa ya, dinas-dinas ya. Kemudian ada berbagai kuliner, karena Medan ini kan kulinernya luar biasa enaknya kan, dengan sebutan enak dan enak sekali. Ya. Tahu aja lagi Bapak. Jadi kalau kita jalan-jalan kemana-mana, ya tetap juga memang lebih unggul makanan Medan ya Bang Munir. Ya. Benar. Ya itu. Jadi MTQ yang berlangsung selama seminggu ini, yang dimulai dari tanggal 11 April dan berakhir nanti pada tanggal 18, pokoknya ini dimeriahkan dengan berbagai macam, termasuk tadi saya katakan ada kuliner, UMKM, ya kan. Nah, kemudian dari Kemenak pun membuka apa namanya untuk nikah di situ ya kan ada. bisa. Oh, bisa, Pak. Iya, Baru mau daftar bisa. Langsung ya mau daftar ya. Disediakan nih jodohnya. Kenapa Bang Munir? Kalau kau lah pula dengar nikah, langsung kau mohonkan, ada nggak dijodohkan Pak? Kan Gak siapa apa-apa lah tahu si Bang Munir. Kasian dia sendiri Janganlah terus. kau aja. Jadi Bang Munir juga mau. Aku aja lah. ya Allah, udah punya cucu Bang Munir. Maksudnya aku panitia pelaksana nikahnya. Nyala, Wak. Bukan aku yang nikah, dibentan aku
aku. Bilanglah Bang Munir, awak pun terkaget Iya, ya kan. yang jelas Masa Bang awak mau Munirnya. bersaing sama kayak yang Bang Munir ini? Iya. Kalah lah awak. Jangan bersaing. Tapi itulah enaknya. Suka awak mendengarkan penjelasan ayahanda ini. Iya. Kenapa bilang? Hah, yang jelasnya kalau ndak namanya ditilasan, jangan diambil batang gulama. Kalau Cakep. sudah mendapatkan penjelasan, adem semua hati masyarakat Kota Medan. Itulah namanya Medan untuk semua. Memang nggak salah bapak anak ya. Iya, sama aja kan? Budi, Oh kenapa Bang? Putri, ini Ilham mau nanya tadi. Oh, iya. Tapi dia nggak berani ngomong, takut gemetar bibirnya. Oh, gitu, ya Dia mau udah. nanya tadi nggak berani ngomong. Kirain nggak berani ngomong karena keberatan gitarnya gitu. Enggak, jadi kan Ilham ini sekarang anaknya ada 3. Jadi dia pengen sebenarnya anaknya itu bisa menjadi tahfiz Quran dan bisa tilawah lah gitu. Iya. Nah, jadi tadi dia nanya, apakah anak-anak yang bisa membaca tilawah dengan baik dan dengan merdu itu memang sudah apakah memang Bakat gitu ya? bakat atau memang suara yang nggak bagus bisa Ikut, punya nada gitu. bagus gitu dalam Oh, iya. membacakan Iya, kalau ayat suci latihan Al-Quran. gitu ya. Iya, kira-kira bisa nggak? Waduh, ngeri Ini, kali. Pak. Kalau udah didatangi sama Udah Bang Munir, disidak langsung. ya. Maaf, nanya itu singkat, padat, tepat, dan seksama. Jangan panjang muter. Namanya dia ngasih tahu ke awak pun bingung-bingung juga lah, Wak. Bang Munir jangan marah-marah. Dia nggak berani ngomong. Dia nanya perantara. Nggak berani dia, Wak. Udah mainkanlah. Orang semalam aja dia jangan tanya-tanya aku ya katanya. Iya kan? Betul kan? Oke, berarti kayak itu ya Bang ya. Apakah memang latihan? Iya, apakah memang bakat atau yang nggak punya bakat sama sekali bisa Bisa. dengan bagus dan punya nada bagus ketika membacakan Al-Quran. Oh gitu. Berarti ke Bang Damri. Iya, Gimana? sebenarnya bakat itu pasti ada ya. Ada dulu satu pepatah gini, apabila ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jalan. Jadi ketika kita sudah misalkan mau kepingin, karena ada hadis gini, niyatul mu'min khairun min amali, innamal a'malu binniyat. Semua punya niat gitu. Aku ingin menghafal Quran gitu. Bagaimana caranya? Ya, ada trik-trik memang pembaca menghafal Quran itu. Ada yang belajar dengan gurunya rutin, kemudian kemauannya mau, insya Allah bisa. Di MTQ Kota Medan ini ada cabang tahfiz Quran, hafalan Quran. Mulai dari 1 juz tilawah, 5 juz tilawah, 10 juz tilawah, 1 juz tilawah, 5 juz tilawah, 10 juz, 20, 30 juz. Dan ini semuanya ada di dalam MTQ. Perlu juga kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Medan bahwa tempat arena MTQ itu tidak hanya di arena yang Utama gitu ya? utama itu saja. Ada beberapa tempat yang sudah dipilih, termasuk di Universitas Pembangunan Pancabudi. Di Pancabudi itu ada 4 titik lokasi cabang Quran, cabang MTQ. Di situ ada Fahmil, ada Syarhil, ada 30 juz tafsir bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan ada di situ masjid yang kita tunjuk juga, termasuk masjid yang di Jalan Binjai. Oh ya. Yang lewat Manhattan, sebelah kiri, Masjid Percontohan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, itu tartil tunanetra. Jadi di situ nanti ada seni tilawah, cabangnya tartil tunanetra. Situ golongannya nanti. Nanti kemudian ada Masjid Dermawan di Jalan Raja Wali, ada Masjid Al-Irma di Jalan Raja Wali, dan ada satu masjid namanya Darul Huda di Jalan Kaswari. Jadi disitulah lokasi-lokasi. Jadi kalau seandainya Bang Munir tadi tidak dapat tinen di lokasi utama, bisa datangi tempat-tempat itu gitu. Contoh, Pak Ustadz, anak-anak di mana ya? Tilawah anak-anak di mana ya? Oh nanti di masjid ini gitu. Jadi kalau anak-anak itu kan mau jajan, bisa kita siapkan di situ gitu. Kemudian juga kita mungkin punya usaha-usaha kecil, kita bisa datang ke tempat-tempat itu sambil mungkin buka tinen-tinen, tapi tidak disiapkan fasilitasnya. Gitu. Tidak seperti di arena utama. Gitu.
Di arena utama mungkin sekarang ini sudah dinaikkan tenda-tenda, ada stand OPD ya, Pak, ada stand OPD, ada stand kecamatan, dan ada mungkin tinen-tinen untuk usaha-usaha kecil menengah. Nah, mau cari bakso, dia mau cari kopi. Jadi Wak Munir bisa ke sana. Free ya Pak? Free, cuman sudah ada orang-orangnya belum ya gitu kan. Kadang-kadang memang sudah ditentukan tempatnya, mungkin usulan kecamatan. Benar. Jadi memang ada beberapa titik, Benar, nggak hanya di nggak hanya venue di venue utama utama. aja. Kayak gitu. Jadi Tapi bisa. kalau seandainya Wak Munir datang ke situ, tidak ada tempat, bisa-bisa, mohon maaf Pak, tempat habis, tetap Wak Munir di situ, bisa-bisa disuruh geser gitu. Ya awak kalau pula udah dinyatakan pas lengkap, ya janganlah kita paksakan pula menyusahkan orang tuh namanya Benar. kan gitu. Jadi memang sesuai Mengalah lah kuota kita. ya kan Bang Iya. Muni. Kuota. Jadi tetap rapi, bagus Rapi, gitu. benar. Dilihat. Nah, ini Putri penasaran juga terkait dengan pengamanan yang sudah dilakukan. Bagaimana gitu ya. Koneksi lintas OPD-nya nih, Benar. ya kan? Pak Adlan mungkin bisa dibantu Pak. Oke, jadi MTQ ini adalah kegiatan yang memang sudah rutin setiap tahunnya dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan. Makanya hari ini pun juga nanti pukul 14 di lokasi kita akan rapat koordinasi dengan lintas sektoral semua ya. Kita mengundang dari Kodim, dari Polresta ya kan, dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan ya, dan seluruh yang terkait kita undang hari ini. Kita langsung rapat di lokasi ya. Rapat di lokasi supaya nanti pada hari hanya pada pembukaan semuanya sudah berjalan sesuai yang kita harapkan. Itulah dia. Ada satu lagi Pak, saya potong. Cuaca. Ini cuaca kan hujan terus nih. Mudah-mudahan tidak tidak terpengaruh dengan lokasi utama itu. Itu nanti kita rapatkan ya Pak. Oke, hari ini kita rapat di lokasi. Jadi kegiatan yang namanya Musabakah Tilawatil Quran ini adalah memang kegiatan yang penuh makna lah. Apalagi ya dengan saya katakan tadi dengan tagline-nya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota Medan untuk semua. Kita harapkan semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmah dari situ ya kan. Makanya tadi saya umpamakan itu adalah rahmatan lil alamin. Dan kita harapkan dari nilai MTQ ini, Medan ini adalah juga termasuklah kota yang punya nilai Qurani, ya kan? Ini adalah bagian kalau dalam ayat Al-Quran bagian dari inna nahnu najal najikra wa innallahu lahafizun. Jadi yang jelasnya untuk keamanan, kalau hendak kita membersihkan taman, jangan pakai karet ditarik melar. Itu untuk terciptanya rasa aman telah dilakukan koordinasi 3 pilar. Iya. Luar biasa ini. Luar biasa. Baik. Nah, pemirsa kita masih punya satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, pantengin kita sampai dengan akhir nanti, karena kita juga pengen tahu ini gimana dengan rundown-nya ya kan. Kan seminggu tuh panjang tuh. Apa aja gitu Kira-kira ya, kalau misalkan kira-kira. masyarakat mau yang nonton Fahmilnya atau Syariah itu Atau- bisa kapan waktunya Atau ya? ada nggak hiburan-hiburan lainnya ya? iya. Musik-musik Islam biasanya ada Benar, ya. Oke. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di obrolan Warung Kopi. Obrolannya orang happy. Tolong perhatikan celahnya antara kereta api dan PO. Kota Medan, kota keberagaman dan toleransi.
Widih, berarti keren kali lah ini acaranya. Bener lah, kan udah dibilang tadi sama Pak Adlan, ini miniatur dari nasional. Iya, gitu. aku suka kalau event-event di Medan tuh banyak makanan, UMKM tuh berjajar ya kan. Tapi Putri belum pernah yang MC MTQ ya? Jadi udah benar banyak. Belum juga sih. Tenang. Mungkin setelah ini tahun depan Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Kenapa? Kenapa sih Bang Munir? Artinya gini, Apa? memang acara kita ini sederhana. Kalau gulana, katakan gulana, Cakep. jangan diambil yang namanya dipara-para. Kalau memang kita berbicara sederhana, MTQ kalau bisa ke depannya kalian dua acara. Iya. Itulah doa kami. Iya, Itu makanya tenang aja. Nanti tolong kan nggak bilang kayak dikit-dikit lah. Nggak usah, yang parah lah kalian. Sampaikan aja langsung, udah ada ketua LPTQ. Udah, jangan pakai perantara langsung. Ya kan abang, Bang Munir kan Kawan kenal ke semua. CS ya kan? Iya, kalaupun kenal tak bolehlah KKN. Kalau kalian mengajukan langsung itu baru. Oh iya. Nanti kami kirimlah proposalnya. Oke. Tapi kita juga mau tahu ya Budi ya, selama dari tanggal 11 sampai 18 kan itu apa aja nih Pak rundown acaranya, seperti apa event-eventnya yang Sehingga berlangsung. memudahkan masyarakat juga kan, pengen tahu nanti kira-kira di tanggal berapa ya datangnya gitu. Biar nggak membludak di satu hari begitu Pak. Silakan Pak. Baik. Kalau dari tanggal 11 itu ada semacam pawai ta'aruf. Oh, ya. Nanti ada panggung kehormatan, ada Pak Wali Kota, kemudian OPD, kemudian 3 pilar juga di situ nanti menyambut masyarakat yang masing-masing menunjukkan aksinya. Tapi ada satu yang perlu kita sikapi kepada seluruh masyarakat, boleh kita ikut dari kecamatan, dari kelurahan, dari berbagai macam lembaga-lembaga, tapi kita jaga supaya akhlak kita, pakaian kita, sikap kita juga harus menunjukkan yang islami gitu. Karena LPTQ Kota Medan juga membuat juknis tentang itu gitu. Yang kemudian seperti Tinen-Tinen tadi, untuk tidak membuat satu nama produk itu yang diharamkan. Seperti, mohon maaf nih, mie goreng setan gitu. Ayam geprek iblis gitu. Jadi Takut banget nama-nama kayak gitu, Pak. termasuk jual-jual tato, sekitar tato gitu. Itu juga sudah kita buat juknis seluruh tinen-tinen itu. Kemudian di malamnya kan ada pembukaan, mungkin di situ sudah dibuka nanti, baru besoknya mulailah musabakoh dilaksanakan di 8 lokasi tadi. Oke. Terus besok di situ juga lagi. Jadi bisa masyarakat dari tanggal 12 sampai tanggal 18 itu ada penyisihan, ada semifinal, ada final gitu. Kemudian di lokasi utama itu ini puncak acara kita. Di sini ada tilawah dewasa, kemudian qiraat mujawad dewasa, anak-anak, kemudian remaja. Itu di panggung utama. Kemudian kaligrafi. Kaligrafi itu ada 5 cabang di situ. Ada naskah, ada hiasan mushaf, ada dekorasi, kemudian ada kontemporer, ada digital. Itu semua nanti di arena tribun itu. Jadi masyarakat bisa datang setiap saat menyaksikan. Kemudian nanti kita juga share. Makanya MTQ ini kalau bisa semua kita bisa di-share, masukkan ke status-status WhatsApp kita, ke status media sosial kita. Sehingga bisa masyarakat melihat dan membawa anak mereka, ini juga menjadi satu motivasi buat anak-anak untuk cinta Quran. Karena harapan kita adalah iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi sahabat-sahabat Quran itulah yang kita inginkan dari semua ini. Termasuk kita hari ini yang memperhatikan Quran, ini tergolong kepada sahabat-sahabatnya. Nah, luar biasa, Bu. Ya. Sangat luar biasa. Dulu, Iya. atuk-atukku bilang, kalau kalian tidak pandai baca Al-Quran, coba belajar. Kalau tak pandai juga, coba dengarkan. Artinya, awak tak membaca tapi mendengarkan aja dapat pahala. Apalagi nge-share-nya. Ya Allah ya Rabbi. Pantes status Kenapa? WhatsApp-nya selalu penuh. Sharing terus Bang Munir rupanya. Biar dapat pahala. Benar. Ya kan? Iya, kenapa Bang Munir? Teringatku, abah-abah kita itu diam-diam aja ku tengok. Macam nggak ada pertanyaan. Oh, ada sebenarnya ini. Banyak ini.
Katanya tadi ada yang mau bertanya. Udah gelisah, udah tengok, udah gelisah. Udah standby megang mic. Megang nih. Ayo. Oke. Baik, kita mau menyapa dulu ada bapak-bapak kita yang hadir juga. Baik, Pak izin ini tadi kita dapat bocoran ya. Iya. Dapat info ya Mungkin ada yang kan. ingin bertanya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus kepada sebelumnya perkenalkan kami ada saya sendiri Haji Abdullah Hakim, perwakilan dari penyuluh agama Islam Kota Medan, Kementerian Agama, ingin bertanya sebenarnya khusus kepada Ketua Harian LPTQ Kota Medan. Ya. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, Ustadz, kira-kira dalam rangka melaksanakan kegiatan MTQ Kota Medan yang ke-59 ini, kapanlah dilaksanakan pawai akbar dan siapa-siapa saja elemen yang terkait di dalamnya untuk memeriahkan pembukaan acara tersebut, sehingga syiar tadi menjadi lebih wah dan juga menjadi booming di masyarakat. Itu satu. Yang kedua, karena sudah banyaknya dunia gadget di tengah-tengah anak-anak dan kaula muda kita sekarang nih, kira-kira apalah peran yang diberikan oleh kelembagaan Tilawatil Quran untuk membangkitkan semangat anak muda lebih cinta terhadap Al-Quran. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, langsung dijawab ini. Silakan Pak Dadi. Ya, terima kasih. Ini sahabat saya nih, Haji Abdullah Hakim. Tadi sudah mungkin kita selipkan sedikit tentang pelaksanaan Pawai Ta'aruf. Pawai Ta'aruf ini diikuti oleh 21 kecamatan dan lembaga-lembaga serta kementerian-kementerian. Jadi nanti ketika di Pawai Ta'aruf dilaksanakan itu dari pagi, tanggal 11 April. Kemudian nanti ada rute-rutenya, nanti kita ikuti rute itu. Kemudian Medan Kota, semua akan membawakan bilal-bilal jenazah, guru maghrib mengaji, kemudian ustadz gitu, pengajian-pengajian majlis taklim, penggali kubur kadang juga ada bawa cangkol gitu kan. Medan tuntungan, dia bawa semacam apa namanya, ada beras di atas kepala gitu. Pokoknya meramaikan bagaimana Pawai Ta'aruf itu. Itu juga ada penilaian yang disiapkan oleh LPTQ Kota Medan dan hadiahnya juga lumayan. Oh, ada hadiahnya Ada Pak? hadiahnya juga gitu. Baik. Kemudian stand-stand OPD itu juga dinilai semua. Stand-stand UMKM itu juga disiapkan semua dan itu ada penilaian-penilaian khusus. Kemudian nanti juga bisa Kementerian Agama. Biasanya Kementerian Agama Kota Medan gitu kan. Itu membawa masing-masing, ada KUA, ada KUA gitu kan. Ada guru-guru madrasah. Kemudian ada para penyuluh agama gitu. Kemudian yang kedua, LPTQ Kota Medan juga ke depan akan membuat kerjasama dengan penyuluh agama Islam di Kota Medan. Karena memang ada satu tugas penyuluh ini adalah pemberantasan buta aksara Al-Quran. Jadi kita LPTQ juga akan kerjasama dengan seluruh penyuluh-penyuluh Kota Medan. Itu insya Allah nanti ke depan. Kita akan berantas semua sehingga tidak lagi yang tak bisa baca Quran. Tak ada yang tak bisa. Seperti kata Wak Munir tadi, dulu orang tua kita selalu mengajarkan Quran ini, mulai dari membawa Quran tak pernah diginikan, meletakkan Quran tak pernah di bawah lutut, kemudian harus pakai rehal bantal gitu, tak boleh dibuka dengan tangan kiri, kan gitu kan? Ini harus semua adalah ajaran-ajaran, harus berguru gitu. Kadang-kadang belajar sama orang tua beda sama guru kan gitu. Itu seperti itulah. Ya terima kasih ini pertanyaannya. Insya Allah ke depan kita LPTQ Kota Medan akan bekerja sama dengan Kemenak Kota Medan. Dan itu kita akan buat sistem bagaimana supaya bisa penyuluh-penyuluh ini ikut bergerak memberantas buta aksara Al-Quran. Insya Allah ke depan. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Dan gak terasa ya Budi, obrolan kita sudah 1 jam Karena ya. Bang Munir juga mau tutup. Kalau Iya. udah tutup dimatikan nih lampu semua. Benar. Apalagi Bang Munir? Bukan mau tuh. Jadi apa Bang Munir? Udah dibel aku.
bisa aku dapat stand di sana. Oh, bisa. Bergeser aku Jadi ke sana. langsung lo ke sana Sebentar, ya? siapa yang ngebel Bang Munir? Itu barusan itu aku taruh di WA. Bah, rupanya ada yang live kita ini ada ditonton. Oh, gitu. Jadi, udah Abah Munir. Pokoknya untuk Abah udah kusiapkan satu lokasinya. Langsung lo dapet satu lokasi. Waduh, ya. saya yakin lokasinya ini pasti tempat anak-anak kan. Iya. Ya kan? Dimanapun syukuri nikmat. Iya, karena kan biasanya ngantar mendampingi orang tuanya gitu kan. Jadi sambil lomba anaknya Itulah ngopi hebatnya dulu. kota Medan. Itulah hebatnya kota Medan. Medan untuk semua untuk Medan. Benar. Iya. Tapi kita juga mau dengar nih closing statement dari Pak Adlan untuk mewakili Wali Kota Medan. Ya Pak, kira-kira apa nih pesan untuk masyarakat untuk meramaikan MTQ Kota Medan 2026? Silakan Pak. Oke, jadi memang ini tadi saya katakan ini adalah kegiatan yang luar biasa ya, kegiatan yang namanya Pulak Medan untuk semua, semua mendapatkan berkah dari kegiatan Musabakah Tilawatil Quran ini. Pesan dari kami ya tentunya saya mewakili dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Medan adalah mari kita ramaikan kegiatan Musabakah Tilawatil Quran ini. Medan ini adalah kita jadikan Medan adalah kota yang cinta membaca Al-Quran. Semoga dengan MTQ ini Medan menjadi kota yang baldatun, tayyibatun, warabun gapur. Baik, terima kasih Terima Pak kasih, Adlan, Pak Pak Adlan. Damri. Terima kasih, Pak Damri. Ini sangat membantu kali ya Yes, untuk benar. kita. Jadi kita tahu nih pelaksanaan MTQ 2026 di Kota Medan. Benar, dan ya. jangan lupa untuk seluruh masyarakat Kota Medan yang untuk kunjungi main eventnya yang ada di Kecamatan Sunggal, tepatnya di tanggal 11 sampai 18 April 2020. Ajak keluarga, anak dan juga tetangga untuk turut meramaikan ya. Dan tidak terasa kita harus pamit undur diri ya Benar Putri. sekali. Saya Muhammad Budi Dan SR. saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia, selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Oh.